Shalom jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan menyaksikan renungan pendalaman Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Henok Edi Haryanto. Selamat menyaksikan. Shalom, puji Tuhan. Ibu, saudaraku yang saya kasih, kita kembali belajar dari surat Filipi. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini, kita masuk ke dalam pasal 2 dari surat Filipi. Tema yang akan kita bahas bersama-sama adalah membangun kebersamaan di dalam Kristus. Kita menyoroti 4 ayat dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi temanya adalah membangun kebersamaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur atas waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk kembali kami belajar firman-Mu. Engkau ambil bagian, biarlah Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami. Pikiran dan hati kami tetap tertuju kepada Engkau. Sehingga firman-Mu yang kami dengar, yang kami baca, yang kami pelajari, tidak sekedar mampir di benak, di otak kami saja, namun Kau boleh menangkap apa menjadi pesan-Mu, apa yang ingin Kau kendaki untuk kami lakukan. Pakai hamba-Mu, urapan Roh Kudus menyertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti pendalaman Alkitab ini. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasih, di dunia yang serba kompetitif ini, ya kita diajarkan untuk selalu yang nomor 1. Jadi target kita selalu the best, yang terbaik, nomor 1. Tidak mengalah kalau mau menang dan berhasil. Tetapi Tuhan Yesus Kristus malah mengajarkan kepada kita mengalah untuk menang. Nah saudaraku, kalau kita disuruh memaafkan kesalahan orang, itu karena kita sudah dimaafkan, kita sudah diampuni, kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Memaafkan atau mengampuni bukannya untung bagi kita. Ya, kita akui itu. Ya, bukannya mendatangkan keuntungan, tetapi Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Ya, di tengah-tengah kebobrokan hidup kita, rusaknya hidup kita, Dia datang untuk mengampuni kita. Karena itu kita diberikan kemampuan oleh Tuhan Yesus untuk mengampuni, untuk memaafkan orang-orang lain juga. Nah, di mata Tuhan, kalau kita tidak memberi dengan hati yang sukacita dan kasih, itu hanyalah tong kosong. Itu yang disampaikan oleh firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13. Nah saudaraku, mari kita baca surat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, diberkati yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita pun mengalah karena kita sudah dicukupkan oleh Tuhan. Waktu Paulus menulis surat ini, beliau mau keinginan beliau
ada persatuan di antara jemaat yang ada di Filipi. Jadi kita diajarkan untuk saling mengalah dan bersatu. Kalau kita sudah menikmati begitu banyak berkat-berkat dari Tuhan, maka kita semestinya memiliki kekuatan untuk mengasihi dan mengalah kepada orang lain. Begitu banyak kita akui denominasi Kristen di dunia ini, diperkirakan sekitar 41.000 denominasi merek gereja yang ada di dunia ini. Dan gereja pun banyak yang terpecah-pecah sana sini. Kadang karena penafsiran firman Tuhan yang berbeda, ya kita saling sikat sana sikat sini karena pandangan, konsep, cara berpikir, berorganisasi terpecah belah. Nah, saudaraku, menjalani kehidupan bersama-sama dengan orang lain pastilah diwarnai perbedaan. Tidak bisa dipungkiri, tidak ada yang sama, yang kembar pun ada perbedaannya. Nah, saudaraku, apalagi kita ada di gereja dengan latar belakang suku yang berbeda, ya, cara berpikir berbeda, latar belakang sosial yang berbeda, itu akan memberikan pengaruh dalam proses kita menyatu dalam gereja. Jadi perbedaan dapat sebenarnya memperkaya sebuah kebersamaan dan menjadi kesempatan bagi setiap orang untuk bertumbuh. Suatu jangan kaget dalam gereja kita berjumpa atau bertemu bersua dengan orang-orang yang tidak cocok dengan kita. Nah, dengan ketidakcocokan itu untuk kita belajar mencocokkan diri. Namun tidak sedikit kebersamaan harus retak, bahkan pecah. Karena tidak adanya sikap yang saling menghargai perbedaan. Nah, saudaraku, dalam pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 1-4 ini, saudaraku, Rasul Paulus mendaftarkan setidak-tidaknya ada 3 hal yang menyebabkan perpecahan, yaitu mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal, kadang lebih mahal dari harga Tuhan Yesus yang mati di salib, dan yang ketiga pemusatan kepada diri sendiri atau dinamakan disebut egosentris. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi itu adalah mengenai kesatuan jemaat di tengah-tengah penganiayaan yang sedang mereka alami, serta bagaimana mereka menyatu dari serangan-serangan, ajaran-ajaran palsu yang menyerang kehidupan mereka. Kita sudah pelajari dalam Filipi pasal 1 ayat 27-30. Ke depan kita akan juga melihat ya ajaran palsu diungkapkan dalam pasal 3 ayat 17-21 dari surat Filipi. Nah, saudaraku, penganiayaan mereka dan penganiayaan Paulus itu disebabkan oleh alasan yang sama, yaitu karena berita Injil. Jadi karena good news, kabar baik menjadi tidak baik bagi mereka. Mereka diserang, mereka perlakukan tidak baik. Nah, saudaraku yang saya kasih, di sini Paulus menekankan betapa pentingnya kita itu sehati sepikir. Itu diungkapkan dalam pasal 1 ayat 27 dari surat Filipi, di antara sesama. Jadi sehati sepikir di antara sesama jemaat, orang-orang percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, ya, yang begitu berat, begitu sukar. Nah, dengan demikian kita melihat ya keharusan jemaat untuk bersatu di tengah penganiayaan, di tengah-tengah ajaran palsu, tanpa adanya persatuan, saudaraku. Maka jemaat yang dididik dengan banyak pengetahuan Alkitab tidak akan dapat bertahan melawan ajaran-ajaran palsu, karena di antara kita ribut sendiri. Nah, saudaraku, kesatuan sangat-sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala kesulitan, segala tantangan dalam hidup berjemaat. Nah, mengapa demikian, saudaraku? Ya karena
dalam kesatuan ada dua hal, kebersamaan dan dorongan. Ini penting. Ya, ketika ada kesulitan, ada masalah, ya betapa pentingnya kebersamaan dan dorongan. Jadi persoalan menjadi tidak sesulit yang kita bayangkan. Kalau ada kebersamaan, ada dorongan. Namun sayangnya saudaraku, justru menjaga kesatuanlah yang sering menjadi masalah, yang menjadi problem dalam sebuah gereja. Itu tidak bisa kita pungkiri. Perbedaan pendapat disamakan dengan pertikaian, perselisihan. Perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan. Banyak orang nampaknya memahami kesatuan sebagai keseragaman. Nah, ini repotnya. Kalau seragam itu berarti sama dengan yang ada di makam, di kuburan. Seragam. Di kuburan Kristen salib semuanya, seragam. Ya, saudaraku, mereka belum terbiasa. Orang-orang semacam ini berpikir kalau kita bicara bersatu berarti seragam. Mereka belum terbiasa dengan kesatuan yang diwarnai dengan keragaman. Nah, saudaraku, membangun kebersamaan akan memungkinkan kita mampu memelihara kesatuan di dalam jemaat. Saudaraku, kalau kita memperhatikan Filipi pasal 2 ayat 1 dan 2 di sini, Paulus menjabarkan ada 4 alasan supaya jemaat Filipi menyempurnakan sukacitanya. Ini sesuatu yang menarik. Ya, diminta kepada jemaat untuk menyempurnakan sukacitanya Paulus. Jemaat Filipi bisa menyempurnakan sukacita Paulus melalui persatuan yang memiliki 4 wujud tadi. Lalu Paulus menjelaskan di ayat 3 dan 4 dari Filipi 2 ini bagaimana jemaat Filipi harus bersikap supaya persatuan tersebut dapat terwujud. Nah, saudaraku, Paulus tidak memerintahkan jemaat Filipi untuk bersatu dengan menggunakan otoritas kerasulannya. Tidak. Jadi dia tidak menggunakan kepemimpinannya, tapi sebagai seorang sahabat. Paulus meminta jemaat Filipi untuk menyempurnakan sukacitanya. Artinya seorang sahabat tentu ada kerelaan untuk memenuhi permintaan sahabatnya. Nah, saudaraku yang saya kasih, kata kerja perintah itu muncul dalam Filipi 2 ayat 2a. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Bagian sebelumnya dalam Filipi 2 ayat 1 itu menerangkan alasan atau fondasi atau dasar bagi perintah tersebut. Jadi untuk menyempurnakan sukacita Paulus itu kita harus melakukan perintah di ayat 1. Lalu bagian selanjutnya dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4 menjelaskan bagaimana perintah itu dinyatakan, bagaimana perintah itu direalisasikan. Nah, saudaraku, untuk memudahkan pemahaman, kita akan mengupas inti perintahnya terlebih dahulu. Setelah itu baru alasan dan baru realisasinya, bagaimana mewujudkannya. Yang pertama, perintah. Apa perintahnya tadi? Filipi 2 ayat 2a. Sempurnakanlah sukacitaku dengan kesatuan. Mari kita baca kembali Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Nah, pertanyaan, mengapa Paulus meminta jemaat Filipi untuk menyempurnakan sukacita dirinya? Saudaraku, ungkapan ini tidak boleh ditafsirkan seolah-olah Paulus egosentris, sangat egois. Tidak, sama sekali tidak. Kita perlu memahami dalam konteks keintiman, hubungan, kedekatan relasi antara Paulus dengan jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Jadi di sini kita perlu menyadari bahwa Paulus tidak meminta jemaat Filipi untuk melakukan sesuatu supaya dirinya mendapatkan keuntungan, melainkan
demi keuntungan jemaat Filipi sendiri. Paulus adalah seorang rasul dan beliau bersukacita ketika jemaat atau gereja Kristus bisa hidup bersatu. Nah, saudaraku, jadi Paulus tidak mau menyandarkan sukacitanya pada kedekatan keintiman dengan jemaat. Dia tidak berkata, buatlah aku bersukacita. Beliau hanya berkata, sempurnakanlah sukacitaku. Jadi kalimat ini menyiratkan bahwa Paulus itu sudah memiliki sukacita. Di situasi seperti apapun, Paulus tetap bersukacita. Mengapa saudara Filipi, tekanan kata kunci adalah sukacita. Karena kata ini diulang-ulang terus. Hanya saja sukacita itu akan menjadi genap, sempurna. Dalam konteks ini apabila beliau melihat, Paulus melihat orang-orang yang dia kasih yaitu jemaat Filipi semuanya berada dalam kesatuan. Nah, saudara, luar biasa. Nah, untuk mempertajam ini, mari kita perhatikan konteks ketika membahas poin yang pertama tentang perintah. Dalam Filipi pasal 1 ayat 27, di situ kita melihat bagaimana Paulus memberikan pesan atau nasihat untuk tetap teguh berdiri dalam satu roh dan bersama-sama berjuang bagi Injil. Kita lihat konteksnya di sini. Yang kedua, dalam Filipi 1 ayat 28, di sini Paulus meminta perlunya untuk saling menguatkan melalui kesatuan. Kenapa demikian? Saling menguatkan melalui kesatuan karena adanya ancaman yang datang dari luar berupa penganiayaan. Jadi kalau tidak kompak, tambah hancur kondisi mereka. Jadi dengan mereka membangun kebersamaan, di situ ada dorongan. Sehingga mereka tidak mampu digoyahkan. Lalu dalam Filipi pasal 4 ayat 2, kita mendapatkan sebuah data adanya ketidakharmonisan di antara para leader, para pemimpin. Filipi 2 ayat 2 dikatakan Yudea dan Sintike kunasehati. Berarti ada yang tidak beres dari mereka. Sehingga mereka diminta untuk sehati sepikir. Nah, lalu kalau kita melihat secara menyeluruh konteks dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11, di sini bicara tentang kesatuan harus dipertahankan. Mereka sudah disatukan dalam Tuhan, tapi harus dipertahankan. Nah, saudaraku, mari kita amati Filipi 2 ayat 2b. Filipi 2 ayat 2b, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, saudaraku, kesatuan yang dimaksud di sini bersifat holistik. Ya, bukan hanya dari aspek eksternal, dari faktor luar, tetapi internal, dari dalam. Bukan hanya mencakup hati dan jiwa, tapi juga pemikiran dan tujuan. Jadi bukan sekadar ikatan emosional atau perasaan belaka, tapi juga kesadaran intelektual dari aspek pikiran logik. Bukan hanya karena habit, kebiasaan, dan kebersamaan, tapi karena disatukan oleh adanya goal, adanya tujuan. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, alasan bagi kesatuan. Dalam Filipi 2 ayat 1. Kita baca, Filipi 2 ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita melihat banyak nasihat firman Tuhan bagi warga jemaat sulit kita praktekkan. Mengapa demikian, saudaraku? Salah satu alasannya adalah karena nasihat-nasihat itu bertentangan dengan dorongan kodrati kita. Nah, perikop ini dimulai dengan jadi karena dalam Kristus. Atau sebagaimana dalam Kristus. Jujur, kalau kita memposisikan diri kita dengan latar belakang kita manusia berdosa, sulit. Tapi memungkinkan itu ketika kita sadar, kita sama-sama ada dalam Kristus meskipun ada alasan untuk kita tidak menyatu karena ada aspek perbedaan-perbedaan.
tetapi dalam Kristus memungkinkan kita bisa menyatu. Jadi Paulus mengatakan, jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Dalam teks Yunani bagian ini, saudaraku, tidak memiliki kata kerja sama sekali. Jadi para penterjemah mencoba menyisipkan kata kerja dalam terjemahan mereka supaya arti bagian ini lebih jelas sehingga mudah dipahami. Nah, mayoritas versi terjemahan, terutama dalam bahasa Inggris, memilih untuk menambahkan kata ada. Misalnya dalam terjemahan Revised Standard Version, New American Standard Version. Nah, kata there is. Nah, makna yang disiratkan dalam terjemahan ini adalah sesuatu yang objektif. Artinya, di dalam Kristus memang ada penghiburan dan sebagainya. Puji Tuhan. Dalam Kristus dikatakan ada nasihat. Jadi kata yang diterjemahkan nasihat dalam ayat ini dalam bahasa Yunaninya dari kata paraklesis. Paraklesis. Secara harafiah kata paraklesis itu berarti memanggil ke sisi. Jadi mendampingi. Ini menyiratkan bahwa seseorang atau seseorang telah dipanggil ke sisi untuk membantu, untuk mendampingi kita. Nah, kata ini juga dapat diterjemahkan sebagai dorongan dalam versi American Standard Version atau penghiburan dalam versi King James. Nah, saudaraku, makna yang ditekankan di sini lebih subjektif pada apa yang sudah dialami oleh orang-orang percaya di dalam Kristus. Semua kebaikan yang disinggung dalam Filipi 2 ayat 1 bukan hanya ditawarkan atau disediakan di dalam Kristus, tapi memang sudah diterima oleh semua orang-orang percaya. Semua itu sudah kita miliki di dalam Kristus. Nah, saudaraku, yang kedua, ada penghiburan kasih. Nah, kata penghiburan dalam teks bahasa Yunani dari kata paramuteon. Paramuteon itu berarti berbicara dengan. Artinya sama dengan kata yang diterjemahkan dorongan. Jadi kata ini dapat berarti penghiburan atau bahkan perangsang. Ya, lalu yang ketiga ada persekutuan roh. Nah, kata roh bisa berarti roh manusia atau juga bisa berarti Roh Kudus. Jadi mereka yang percaya bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jiwa manusia menunjukkan bahwa dalam teks bahasa aslinya tidak ada kata sandang pasti ya sebelum kata roh. Namun begitu pelbagai terjemahan yang paling banyak dipakai atau digunakan menggunakan huruf besar R pada kata roh, membuat hal itu mengacu kepada Roh Kudus. Jadi ketika dikatakan ada persekutuan roh, artinya ada persekutuan dalam Roh Kudus. Yang keempat, ada kasih mesra dan belas kasihan. Mereka yang telah mengenal kasih Allah itu haruslah mengasihi orang lain. Nah, sudahkah jemaat Filipi menerima kasih mesra dan belas kasihan? Iya, mereka sudah menerimanya. Kalau kita cermati, kembali ke apa yang kita pernah bahas dalam Filipi 1 ayat 8. Dan begitu juga kita, karena kita ada dalam Kristus. Selaku jemaat Filipi pernah mengalami semua berkat rohani ini. Seperti yang sudah kita alami juga, karena kita ada dalam Kristus. Jangan menduga-duga pelbagai berkat dalam Kristus. Jangan biarkan mereka menjadi hal yang biasa. Nah, saudaraku, hal apakah yang membuat sukacita Paulus itu meluap, melimpah-limpah? Ya, ketika beliau mendengar bahwa jemaat Filipi menikmati kedamaian dan keharmonisan. Karena itu beliau berkata tadi, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Jadi perkataan di sini mirip dengan yang diungkapkan dalam Filipi 1 ayat 27.
Rasul Paulus itu ingin mereka bersatu dalam perhatian. Artinya dalam berpikir menjadi sepikir. Dan dalam sikap bersatu dalam roh. Namun begitu ia menambahkan dua unsur baru. Ia juga ingin mereka bersatu dalam kasih sayang. Mempertahankan kasih yang sama. Dan tujuan, niat pada satu tujuan. Jadi Paulus ingin jemaat Filipi menjadi satu dalam hati, dalam pikiran, dan dalam kehidupan. Puji Tuhan. Para penulis sudah mengamati bahwa pengingat dalam Filipi 2 ayat 1 dapat dihubungkan dengan permintaan dalam ayat 2. Kan ada nasihat, pengingat. Nah, ada permintaan. Ayat 1 pengingat, ayat 2 permintaan. Coba kita amati. Ya, yang pertama, karena ada dorongan dalam Kristus. Dikatakan, ya, dalam Kristus ada nasihat, ada dorongan dalam Kristus. Itu disinggung ayat 1. Lalu ayat 2, hendaklah sehati sepikir. Yang kedua, karena ada penghiburan kasih ayat 1. Ayat 2, pertahankanlah kasih yang sama. Ini paralel. Yang ketiga, karena ada persekutuan roh. Ayat 1. Nah, ayat 2, hendaklah satu jiwa. Yang keempat, karena ada kasih mesra dan belas kasihan di ayat 1. Ayat 2, hendaklah satu tujuan. Luar biasa. Jadi dihubungkan antara nasihat dan permintaan. Nah, saudaraku, kesatuan ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, kesehatian. Sebagai orang Kristen, semestinya kita memiliki arah hati yang sama, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi fokus kita kepada Tuhan. Dalam segala sesuatu, memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan saja. Ya, dari katekismus Westminster kita diminta tujuan hidup kita itu adalah apa? Ya, di mana kita diminta untuk memuliakan Tuhan dan menikmatinya, menikmati Dia sampai selama-lamanya. Yang kedua, sepikir. Nah, pikiran harus dikendalikan. Pikiran harus dikontrol atau dikuasai oleh kebenaran yang sama, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, satu kasih. Kristus, Tuhan Yesus mengasihi kita dan mempersatukan kita dengan Bapa yang di sorga. Waktu kita mengasihi, kita sedang membawa orang ke dalam kesatuan tubuh Kristus dengan satu tujuan, yaitu hidup bagi Tuhan dengan meneladani kehidupan Kristus. Puji Tuhan. Bagian ketiga, bentuk kesatuan. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Puji Tuhan. Bentuk kesatuan yang diinginkan oleh Rasul Paulus dapat diringkas ke dalam satu kalimat. Apa itu? Mengedepankan orang lain. Jadi menempatkan orang lain di depan dan diri kita paling belakang. Ya, jadi kita harus memandang orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Mari kita pahami ini. Mengapa kata rendah hati itu artinya apa? Menempatkan Tuhan paling depan, lalu orang lain kemudian diri kita paling belakang. Tapi begitu banyak kita dengar seringkali orang-orang menempatkan diri depan, selalu bicara aku. Tapi dalam ayat ini kita simpulkan betapa pentingnya kita menempatkan orang lain di depan. Sehingga apa? Kita menempatkan dia lebih utama. Yang kedua, kita belajar memperhatikan mereka. Nah, ada dua hal yang dapat menghambat. Yang dapat mempersulit, menghambat kesatuan kebersamaan kita, yaitu apa? Ketika kita mencari kepentingan kita sendiri. Yang kedua, ketika kita mencari puji-pujian yang sia-sia. Ini akan mempersulit. Kalau kita selalu memikirkan diri kita, maka kita sulit untuk bersatu.
Lebih dari itu kalau kita hanya ingin mencari pujian, pencitraan diri supaya kita dipuji-puji, maka sulit kita untuk bersatu. Nah, untuk mengatasi dibutuhkan sikap menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Belajarlah melihat diri sendiri sebagai yang terakhir. Inilah cara kita menonjolkan kasih Kristus yang sudah kita terima. Puji Tuhan. Bukan kebetulan kalau Rasul Paulus menempatkan perintah untuk mengedepankan orang lain dalam ayat 3b dan ayat 4b. Sesudah dia memberikan larangan untuk menghindari sifat egosentris, keegoisan kita, ayat 3a dan 4a. Nah, yang harus dilihat lebih dulu adalah diri kita sendiri. Yang perlu diperangi ya dan dibenahi itu adalah diri kita sendiri. Pengalaman sehari-hari membuktikan bahwa persoalan terbesar dalam hubungan, dalam membangun relasi, membangun kebersamaan itu adalah diri kita sendiri. Anehnya, banyak orang justru sering menyalahkan orang lain, menyalahkan sesini, pokoknya selalu mencari pembenaran dirinya. Nah, bagaimana kita bisa menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri? Dalam ayat 3b, jawabannya adalah kerendah hatian. Ya, kata rendah hati di sini dari kata tapenoprosuni. Ya, tapenoprosuni diterjemahkan dengan rendah hati dalam Alkitab kita. Terjemahan ini sebenarnya masih kurang jelas. Kata Yunani yang digunakan lebih berkaitan dengan pikiran daripada hati. Sebagian versi dengan tepat mengambil terjemahan kerendahan pikiran dalam versi King James. Ya, lowliness of mind. Dalam New American Standard Bible, humility of mind. Jadi kerendahan pikiran. Jadi makna ini selaras dengan kata menganggap. Dalam ayat ini versi Yunaninya hegeomai. Secara harafiah berarti mempertimbangkan, melibatkan pikiran. Dalam versi Revised. Jadi pertempuran terbesar terletak pada diri kita sendiri dan terjadi di dalam pikiran. Karena itu pikiran kita harus kita jaga. Segala input-input yang tidak benar, ya jangan masuk dalam pikiran kita. Ini mempersulit kita. Nah, saudaraku, jadi kebenaran ini bertabrakan dengan sifat alamiah manusia yang sudah tercemar oleh karena dosa. Kita biasanya baru bisa menghargai orang lain kalau orang lain memiliki sesuatu yang melebihi kita. Benar ya? Kalau orang itu di bawah kita sulit. Kita lebih mudah merendahkan diri di depan mereka yang memiliki keutamaan. Misalnya dia punya jabatan, dia punya posisi, dia punya kekayaan, dia punya kuasa. Kita bisa lebih tunduk. Bagaimana kita terhadap orang-orang yang di bawah kita? Kita diminta untuk rendah hati. Tidak heran kita sulit, kita sukar untuk bersikap rendah hati di depan semua orang. Itu tidak bisa kita pungkiri. Nah, prinsip kitab suci tidak seperti itu, saudara. Keutamaan orang lain itu dimulai dari mana? Dari perendahan diri kita sendiri. Jadi secara lebih khusus, kita benar-benar menyatakan kerendahan kita. Semua yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, semua itu adalah anugerah. Tidak ada yang perlu kita banggakan. Nah, kalau kita sadar apa yang kita terima, posisi kita, ya itu semua karena anugerah Tuhan, saya yakin kita bisa memposisikan diri kita lebih rendah terhadap orang lain meskipun dia lebih rendah dari kita. Nah, satu pikiran seperti ini akan menghindarkan kita dari pencarian kepentingan diri kita sendiri atau pencarian puji-pujian yang sia-sia. Kemudian kita amati kata kepentingan diri sendiri. Dari kata eriteia. Ya, eriteia lebih mengarah kepada ambisi. Ya, atau persaingan. Nah, kata pujian yang sia-sia dari kata Yunani kenodoksian. Kenodoksian itu mengandung arti kehormatan yang kosong.
Jadi pujian sia-sia itu adalah kehormatan yang kosong. Untuk apa dicari? Versi King James menerjemahkan itu. Nah, saudaraku, dua hal ini harus terus-menerus diperangi dengan kerendahan pikiran. Pikiran yang selalu dikendalikan, pikiran yang selalu dikuasai oleh kasih karunia. Artinya pikiran kita arahkan kepada kebaikan Tuhan, pemberian Tuhan. Ketika kita sadar hidup ini karena anugerah, saya yakin pikiran kita juga akan menjadi murni sehingga kita tidak perlu mencari kepentingan sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia. Tidak ada ruang bagi persaingan dan pencarian puji-pujian dalam hati yang sudah dirembesi oleh kasih karunia ilahi anugerah Allah yang sudah kita terima. Saudaraku, bagaimana kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain yang diungkapkan dalam ayat 4b dengan menghindarkan, ya, dengan cara menghindari kebalikannya. Artinya kita tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan kita sendiri. Mayoritas dalam versi begitu. Maksud Paulus kita tidak boleh terus-menerus memperhatikan. Ya, dari kata Yunani skopontes, dari kata skopos, kepentingan diri kita sendiri. Nah, kata memperhatikan, kata skopeo di sini bukan sekadar melihat sesuatu, tapi memperhatikan berarti mengamati dengan cermat atau berfokus pada sesuatu. Terus yang dilihat itu skopeo. Nah, saudaraku, Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 18, 2 Korintus 4:18 dia sadar ya kalau dia lihat penderitaan yang dia alami, ya kesulitan, dia bisa tawar hati, tapi dia tidak mau lihat. Karena itu dia memberikan sebuah pernyataan, aku menaruh fokus kepada yang kekal. Aku tidak terpaku kepada yang bersifat sementara. Nah, saudaraku, jadi pada saat kita mencermati suatu objek, kita tidak akan bisa melihat objek-objek lain. Jujur, ketika kita fokus ya kepada satu objek, maka kita tidak akan fokus pada yang lain. Demikian pula jika kita selalu mencermati kepentingan diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu melihat kepentingan orang lain. Dengarkan ini. Jadi kalau pikiran kita cuma untuk diri kita, aku, maka kita akan menutup diri dari orang lain. Jadi kita tidak dilarang untuk melihat kepentingan diri kita sendiri. Tetapi kita diingatkan jangan jadikan itu sebagai fokus pusat perhatian kita yang terus menerus. Jadi kata kunci di sini adalah fokus dan terus menerus. Kita boleh memperhatikan misalnya ada mobil lari kencang. Ya kita tidak mungkin nyebrang dong. Itu masalah nyawa, kita bisa ditabrak. Nah, kita perlu fokus juga kan. Tapi dalam arti jangan terus menerus sampai orang lain kita abaikan. Jadi setiap kita itu merupakan bagian dari komunitas yang memiliki identitas tertentu. Entah itu keluarga, entah itu jemaat atau masyarakat. Kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesatuan hati, pikiran, kasih, jiwa, dan tujuan di antara para anggotanya. Saudaraku, jika kesatuan itu tidak dimiliki, maka kesatuan orang-orang percaya berada dalam ancaman, dalam bahaya. Paulus melihat adanya ancaman internal dalam gereja Filipi yang berpotensi mengoyak kesatuan jemaat, yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri sehingga menganggap orang lain itu tidak penting. Sikap ini merupakan wujud dari apa? Dari kesombongan diri. Karena menganggap diri lebih baik, lebih penting, lebih utama, dan lebih hebat daripada orang lain. Nah, sikap sombong ini dapat menghancurkan relasi, menghancurkan hubungan antar pribadi, dan berpotensi menghambat kemajuan dalam komunitas kehidupan bersama sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, orang dengan sikap seperti ini senang mendapatkan pujian bagi dirinya sendiri. Ia menganggap dirinya yang paling hebat dan menginginkan mengharapkan orang lain menganggap dia demikian. Orang Kristen yang ada dalam Kristus hendaknya mengutamakan orang lain, menempatkan orang lain lebih utama. Ya. Sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
Jadi Paulus ingin orang percaya yang ada di Filipi berbeda dari orang-orang yang tidak percaya. Harus berbeda dengan orang yang tidak seiman, yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau sama, apa bedanya kan? Di dalam Kristus, egoisme, individualisme tidak mendapatkan tempat. Sebaliknya dalam Kristus, orang akan rela untuk saling menasehati, menghiburkan, bersekutu dalam roh, mengobarkan kasih mesra dan belas kasihan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kan? Dia tinggalkan kemuliaannya, datang ke dunia dalam kesederhanaannya, lahir di sebuah tempat sederhana, kandang. Ya kan? Bahkan beliau berkata, ya, serigala punya liang, burung punya sarang. Tapi manusia, anak manusia tidak punya tempat. Jadi kita melihat di sini bahwa Yesus rela melakukan itu sampai dia mati di salib. Biarlah kita belajar, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana membangun kebersamaan. Ketika kita menaruh fokus pada Yesus, itu akan kita bahas Jumat mendatang. Dia adalah teladan kita. Dia yang adalah Allah, rela merendahkan diri jadi manusia. Bahkan sampai mati di salib. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Apa yang sudah kami pelajari hari ini menggugah setiap hati kami untuk menjaga pikiran kami, hati kami, agar kami boleh menempatkan diri kami sebagai pribadi-pribadi yang selalu menghadirkan orang lain, tidak hanya memikirkan diri sendiri. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini boleh mewarnai gerak langkah hidup kami. Kami bersyukur berkat-Mu menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih jemaat Tuhan sudah menyaksikan pendalaman Alkitab kali ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.